Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang memahami Pancasila sebagai ideologi negara. Sebelum saya menginjak materi yang akan kita bahas, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Cindy Rizky Puspitasari. Yang kedua, Ana Saputri. Yang ketiga, Amatullah Nuha Mufidah. Yang keempat, Herawati Indah Kusuma. Yang kelima, Wulan Maulidina Ahmad. Dan yang terakhir, Intan Purnama Sari Lele Padang. Jadi, memahami Pancasila sebagai ideologi negara, kita mempunyai 3 pokok bahasan. Yaitu yang pertama, agensi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, alasan diperlukannya akan kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Yang ketiga, sumber-sumber tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Baik, pokok bahasan yang pertama akan saya jelaskan tentang agensi Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi, sebagai warga negara, kita harus memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara karena ideologi Pancasila menghadapi tantangan dari berbagai ideologi dunia dalam kebudayaan global. Dan perlu diidentifikasi kembali unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila. Unsur-unsur ideologi Pancasila itu ada 3. Yang pertama, unsur ateisme. Yang kedua, unsur individualisme. Yang ketiga, kapitalisme. Baik, saya jelaskan ketiga unsur tersebut. Yang pertama, unsur kapitalisme. Unsur kapitalisme adalah unsur yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Yang kedua, unsur ateisme. Unsur ateisme ini unsur yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme yang bertentangan dengan sila pertama Pancasila, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang terakhir, unsur individualisme. Unsur individualisme adalah unsur yang di dalamnya liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong yang terkandung dalam sila Pancasila, yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai ideologi. Selain menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma masyarakat umum, tantangan itu meliputi antara lain terorisme dan narkoba. Sebagaimana yang telah diinformasikan oleh beberapa media massa bahwa terorisme dan narkoba merupakan ancaman terhadap keberlangsungan hidup bangsa Indonesia dan ideologi negara. Sebagaimana unsur yang ditimbulkan oleh aksi terorisme antara lain: A. Rasa takut dan cemas yang ditimbulkan oleh bom bunuh diri mengancam keamanan negara dan masyarakat umum. B. Aksi terorisme dengan ideologinya menebarkan ancaman terhadap kesatuan bangsa sehingga mengancam disintegrasi bangsa. C. Aksi terorisme menyebabkan investor asing tidak berani menanam modal di Indonesia dan wisatawan asing enggan berkunjung ke Indonesia, sehingga mengganggu pertumbuhan perekonomian negara. Di sini saya akan melanjutkan materi. Alasan diperlakukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita. Sedangkan kata logos yang artinya ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide, the psyche of ideas atau ajaran tentang pengertian dasar. Kailan 2013 60-61. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memiliki arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Ideologi dapat diartikan paham teori dan tujuannya yang merupakan satu program sosial politik. Kamus Besar Bahasa Indonesia 2008 517.
Berikut beberapa tokoh Indonesia yang mendefinisikan ideologi antara lain. A. Sastra Prateja 2001 43. Ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. B. Suejatno 1901 47. Ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. C. Mubyarto 1991 239. Ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau gagasan. Berikut beberapa jenis ideologi dunia antara lain. A. Marxisme. Leanisme adalah suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah yang didasarkan pada dua prinsip, yaitu penentuan akhir dari perubahan sosial adalah perubahan dari cara produksi. Perubahan sosial bersifat dialektif. B. Liberalisme adalah suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individual, artinya lebih mengutamakan hak-hak individu. C. Sosialisme adalah suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat, artinya negara wajib mensejahterakan seluruh masyarakat atau dikenal dengan konsep welfare state. D. Kapatisme adalah suatu paham yang memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk menguasai suatu perekonomian dengan kemampuan modal yang ia miliki. Berikutnya, sumber-sumber tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi oleh para penyelenggara negara yang berkuasa sepanjang sejarah negara Indonesia. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Penegasan ini dikumandangkan oleh Insinyur Soekarno dalam berbagai pidato politiknya pada kurun waktu 1945 sampai 1960. Namun seiring dengan perjalanan waktu, pada kurun waktu 1960 sampai 1965, Insinyur Soekarno lebih mementingkan konsep Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme, sebagai landasan politik bagi bangsa Indonesia. Dan yang kedua yaitu Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto. Yang ketiga yaitu Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Dan yang keempat yaitu Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid muncul wacana tentang penghapusan TAP nomor 25 MPRS 1996 tentang pelanggaran PKI dan penyebarluasan ajaran komunisme. Di masa ini yang lebih dominan adalah kebebasan berpendapat, sehingga perhatian terhadap ideologi Pancasila cenderung melemah. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Megawati. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati, Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya dengan disahkannya Undang-Undang Sidiknas Nomor 20 Tahun 2003 yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai perihal dalam memahami Pancasila sebagai ideologi negara. Jika ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.